هيا بنا نبدأ درسنا في هذه الليلة وفي هذه المناسبة وفي هذه الساعة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Rasulullah bersabda, al-ilmu hayatul islami. Al-ilmu hayatul islami wa imadul imani. Nah, sampai di sini dulu, masih panjang. Masih panjang ya. Baik, kita jelaskan dahulu secara linguistik ya. I'rab, nahwu, dan shorof. Al-ilmu mubtada. Karena apa? Karena jumlah ismiyah kan? Ya, Yang terdiri dari diawali oleh isim al-ilmu, maka kalau ada isim di awal kalimat berarti isim tersebut adalah mubtada. Setelah ada mubtada pasti ada khobar. Mana khobarnya? Hayatul Islami wa imadul eh, imani sampai selesai. Tapi kita rinci dari awal. Hayatu ini khobarun. Khobaru mubtadain marfu'un wa alamatu raf'i dhamma dhahira fi akhiri wa huwa mudhafun. Wa huwa mudhafun. Al-Islami mudhafun ilaihi majrurun. Mudah ya, majrurun wa alamatu jari kasrah dhahirah fi akhirih. Sudah. Wa imadul imani wa huruf ataf. Harful atfi. Sudah gampang ini. Mabni al fatih. Imadu ma'tufun. tuf, Ma'tufun hayatu, ala hayatu, betul. Dan hayatu rofa, maka imadu juga rofa ala hayatu. Wawa mudhafun lagi, wawa mudhafun. Al-imani mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jari kasrah dhahirah fi akhirih.
Sangat simpel lah di sini. Al-ilmu hayatul islami wa imadul imani. Nah, ini menyambung dengan hadis yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Parman. Jadi kan fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlul ibadati. Nah, di sini ditegaskan al ilmu hayatul islami. Ilmu adalah kehidupan Islam. Kalau tidak ada ilmu, Islam tidak hidup. Karena bangunan keislaman itu, ruh Islam itu ada pada ilmu. Ketika ilmu hilang dari umat Islam, maka bangunan kehidupan Islam itu berarti tidak ada apa-apa, runtuh ya. Oleh karena itu maka setiap umat muslim harus memiliki atau harus mencari ilmu sehingga dia bisa membangun dan menghidupkan Islam yang ada dalam dirinya. Islam yang ada dalam kepalanya, Islam yang ada dalam lisannya, Islam yang ada dalam hatinya, dalam jiwanya, dan juga dalam tindakannya, dan itu mesti berdasarkan ilmu. Ketika ilmu sudah dimiliki oleh seorang muslim, maka Islam dalam dirinya hidup. Makanya hadis ini sangat mudah kita hafal ya. Al-ilmu hayatul islami. Ilmu adalah kehidupan Islam. Wa imadul imani. Dan apa imad artinya? Tiang. Tiang ya, tiang. Apa? Tiang sama ya bahasa Melayu tiang juga ya. Tiang. Tiang. Tiang atau saka, saka atau soko yang menopang. Wa Menopang. imadul imani. Jadi tiang itu kan berarti menahan sesuatu ya. Kalau diungkapkan imadul iman berarti tiangnya keimanan. Ini iman misalnya tangan saya ini adalah iman. Nah, ilmu itu adalah tangan kiri tangan kanan saya yang menyangga. Kalau tidak ada ilmu maka iman jatuh. Kalau tidak ada saka, kalau tidak ada tiang maka iman jatuh. Oleh karena itu agar iman memiliki penyangga yang kokoh, maka seorang muslim harus memiliki ilmu. Jadi ilmu dalam hadis ini merupakan kehidupan Islam sekaligus merupakan tiang bagi iman. Tuh. Ini ada lanjutannya belum selesai. Kita lanjutkan. Nah, ini motivasi berikutnya, masih lanjutannya. Waman waman alima ilman. Waman alima ilman Dan orang yang atamallahu atammallahu lahu ajrahu. Allah telah menyempurnakan baginya balasan Nah, pahala. bagus. Begitu ya, betul. Baik. Waman alima ilman. Di sini ada wa huruf apa di sini? Ini masih lanjutan dari yang sebelumnya. Harfu fin Ustaz. Man ini sebelum kita menegaskan bahwa ini huruf atop atau huruf istinaf, coba perhatikan. Man ini isim atau fi'il? Isim. Isim. Sebelumnya ada isim tidak? Ada Apa? al-ilmu. Ilmu. Berarti kalau begitu bawahnya atop atau istinaf? Ataf. Atop. Berarti wawu harful atfi. Wawu harful atfi. Begitu. Man. Nah, man ini adalah ismul mausul. Wawa maktufun ala. Wawa maktufun ala al ilmu. Al ilmu. Al ilmu yang di atas, yang sebelumnya ya. Nah, Ya, al ilmu tadi mubtada kan? betul. Nah, karena itu maka wa maktuful marfu'i marfu'un begitu. Wa maktuful marfu'i marfu'un. Dan maktuf kepada marfu adalah marfu. Karena karena al ilmu pada kalimat sebelumnya adalah mubtada rofa, maka man pada kata waman alima ilman juga rofa. Dan karena al ilmu pada kalimat sebelumnya adalah mubtada, berarti man di sini juga mubtada. Wa maktuful marfu'i marfu'un. Maktuf kepada marfu adalah marfu'. Baik. Alima fi'lun madin. Mabniun ala fathi. Oke. Wa fa'iluhu
Mana? Domirun mustatirun takdiru huwa. Kemana kembalinya huwa? Keman lagi. Man. Keman sebelumnya ya. Bapak Ibu, kalau kita menemukan man diikuti oleh fiil baik madi maupun mudhari, maka fiil itu, maka fa'il dari fiil itu kembali ke man sebelumnya. Saya ulangi. Apabila kita menemukan man, lalu diikuti oleh fiil, apapun fiilnya, baik madi maupun mudhari, maka fa'il dari fiil itu kembali ke man Ya. sebelumnya. Itu saja. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man jadda wajada. Man sobaro dhofiro. Man azza bazza. Dan seterusnya. Gitu. Ilman. Maf'ulun bihi. Betul? Ya. Maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatun nasbi fathah dhahira fi akhiri. Sudah paham ini. Nah, man ini jumlah syartiyah. Man jumlatun syartiyatun. Makanya atamma ini fil madi mabniun ala fathi ya. Fi'il madhi mabni al fathi. Bentar, ini ada lanjutannya. Fi'il madhi mabni al fathi. Nanti kalimat atamallah sampai akhir ini adalah jumlah jawabiyah atau jawab syarti. Tapi kita rinci dahulu ya. Atamma fi'il madhi mabni al fathi. Allah sebagai apa nih? Fa'il. Fa'il, fa'ilun. Sebab ada isim sesudah atamma. Dan isim sesudah atamma itu adalah rofa, doma. Makanya Allahu ini fa'il dari atamma. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah dhahira fi akhirih. Lahu lam harfu jarin. Hu dhamir muttasil majrur ya. Ini sudah sering saya tulis singkat saja. Dhamir muttasil majrur. Ajrohu, kenapa ajro dibaca fathah? Maf'ulun bi. Maf'ul bi dari mana? Dari mana? Sama. Dari atamma, maf'ul bi mansubun. Wawa mudhafun, betul? Nah, Ya. Wawa mudhafun. Ajrohu, hu apa ini hu? mudhafun ilaihi. Mutasil mudhof ilaih kan? Udah, paham. Mutasil mudhof ilaih. Oke. Mudhofun ilaihi. Waman alima ilman atammallahu lahu ajrahu. Apa tadi artinya, Ibu Sanadia? Barang dan barang Lima. siapa Lima alimah mengetahui 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 ilmu. sebuah ilmu, Sebab ilmu Allah akhirat ya, menyempurnakan baginya balasan ataupun pahala. pahalanya. Ya, ini Allah sangat baik hati kepada kita semua ya. Ketika kita mencari ilmu, kita dapatkan ilmu, siapa yang beruntung? Kita Kita. Tapi setelah kita beruntung, Allah berikan apa? pahala. Pahala. Allah sangat baik. Allah itu sangat muhsin. Makanya Allah kan al-muhsin. Muhsin itu orang yang berbuat baik atau zat yang berbuat baik. Allah tuh yuhibbul muhsinin wa huwa muhsinun. Allah itu orang zat yang Allah itu zat yang maha berbuat baik dan dia mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dia suruh kita belajar ilmu dan ilmu itu bermanfaat untuk kita. Nah, setelah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita, Allah berikan pahala untuk kita. Wa atamallahu lahu ajroh. Bukan hanya memberikan kepada kita pahala, bahkan atama, bukan Hmm. ato. Kalau ato kan artinya memberi. Kalau ato itu memberi. Nah, di sini Allah kalimatnya atama yang digunakan, bukan ato. Waman alima ilman atallahu lahu ajroh. Tidak gunakan ato. Tetapi Rasulullah menggunakan kata atama ya, maknanya apa? Menyempurnakan, menggenapkan, melengkapkan atau melengkapi. Jadi pahalanya bukan hanya diberikan tetapi disempurnakan. Luar biasa ya. Jadi Allah sangat baik kepada umat manusia, mendorong kita untuk belajar dan ilmu itu bermanfaat untuk kita semua, tetapi kemudian Allah berikan kepada kita pahalanya dengan sempurna.
Sama dengan harta, dengan zakat atau infak sedekah. Kita oleh Allah disuruh berinfak bersedekah. Ketika kita berinfak, kebaikannya kembali kepada siapa? Kepada kita. Tapi kemudian Allah justru berikan kepada kita pahala juga dari infak yang kita berikan. Begitulah. Wallahu yuhibbul muhsinin li'annahu muhsinun. Allah mencintai orang yang berbuat baik karena dia juga muhsin, zat yang berbuat baik. Begitu ya. Alhamdulillah, selesai yang ini. Terakhir, ini masih lanjutannya. Belum selesai. Kalimat terakhir dari hadis ini agak panjang, ada 3 kalimat ya. Waman ta'allama. Nah, kalau tadi alima, sekarang ta'allama. Waman ta'allama fa'amila. Fa'amila allamahullahu. Nah, ini. Allamahullahu ma lam ya'lam. Saya kira Bapak Ibu sudah paham ini hadis ini. Kalimatnya sudah bisa dipahami. Waman ta'allama. Wawu harful atfi. Kenapa? Sebab ma'tuf kepada man alima ilman sebelumnya. Betul tidak? Ya. Gampang ya, harful atfi. Man jadi sama nih, ma'tuf juga. Ismu mausul ma'tufun ala man sebelumnya. Oke, ma'tufun. Saya tulis singkat saja. Talama fi'il madhi. Mabni ala fathi. Oke. Wa fa'iluhu dhamir mustatir. Takdiruhu huwa Ya. rojiun Dua. ila man. Man. Oke. Man. Fa'amila. Nah, Bapak Ibu, nah ini saya tanya. Fa'amila di sini ada fa. Coba, fa-nya fa apa? Ayo. Jawab bu syartin. Betul tidak? Pak jawab syarti. Mana jawab syarti dari kalimat man ta'allama fa'amila allahullahu ma lam ya'lam? Mana jawab syartinya? Mana kalimat jawabnya? Amila. Amila allamahullah. Ah, jawab dari man ta'allama bukan amila, Oh, bukan. tetapi alama. Jadi fa ini bukan fa jawab. Fa ini adalah fa atof. Harful atfi. Yang artinya kemudian. Tetapi kemudiannya eh, waktu yang apa? Yang short time gitu ya. Tidak berlang tidak memerlukan masa yang lama, tidak memerlukan waktu yang lama, tapi lebih dekat kepada directly atau exactly ya. Man ta'allama fa'amila. Barang siapa Siapa yang belajar mempelajari? kemudian melakukan, mengerjakan. Setelah belajar mengamalkan begitu. Barang siapa belajar kemudian mengamalkan apa yang ia pelajari, sehingga fa-nya bukan fa jawab, tapi fa harful atfi. Mabniun ala fathi. Begitu. Mabniun ala fathi. Amila fil maldi. Sudah. Fi'lun maldin mabniun ala fathi. Tidak usah saya tulis lagi. Fafa'iluhu. Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kembali ke man lagi. Wafa'iluhu man ya. Oke. Alamahu. Nah, alama fil madi. Fi'il madi. Mabni al fathi. Mana fa'ilnya? Apakah kembali ke man atau Allahu? Allahu fa'ilnya. Kenapa tidak kembali ke man sebelumnya? Sebab sesudahnya ada isim yang rofa. Kalau tidak ada isim yang rofa sesudah alama, maka bisa jadi fa'ilnya kembali ke man. Tetapi karena sesudah alama ada isim yang rofa, yakni Allahu, maka fa'il dari alama adalah Allahu. Begitu. Lalu hu ini apa kedudukannya? Hu domir Bi. domirun mutasilun fi mahalli nasbin maf'ul bih kan? Naam. Oke, mudah maf'ul bih. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhamma dhahira fi akhirih. Ma ismul mausul
fi mabniun ala sukun, mabniun ala sukun, mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maf'ul bihi dari mana? Maf'ul bihi dari alamat. Loh kan maf'ul bihinya sudah ada hu. Nah, berarti fi mahalli nasbin maf'ul bisani. Maf'ul bihi yang kedua. Maf'ul bisani, maf'ul bihi yang kedua. Maf'ul bihi yang kedua dari mana? Dari alamat. Allama. Alama itu adalah fiil yang memerlukan dua maf'ul bih. Alama itu adalah fiil yang memerlukan dua mangsa, dua objek, dua maf'ul bih. Makanya dalam kalimat ini alamahu hu adalah maf'ul bih awal dari alama. Ma lam ya'lam ma itu adalah maf'ul bih tsani, maf'ul bih yang kedua dari alama. Itu. Lam harful jazmi. Harful jazmi mabniun alas sukun. Nah, ya'lam fi'il mudhari majzumun. Fi'il mudhari majzumun wa alamatu jazmi sukunun. Sudah. Sudah, itu saja bahasan secara nahunya. Baik. Siapa yang mau coba memaknai ini, menerjemahkan? Dan orang yang mempelajari, kemudian beramal, alamahu dan mengajarkan dan Allah mengajarkannya malam apa yang tidak ya'lam dia ketahui. Nah, begitu. Waman ta'allama, barang siapa atau dan barang siapa belajar. Berarti mencari ilmu. Belajar itu kan, mencari ilmu, mencari pemahaman. Pahamilah. Kemudian ia mengerjakan atau mengamalkan apa yang ia pelajari. Artinya memanfaatkan ilmunya begitu. Ilmunya bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Diamalkan pengetahuan yang ia punya setelah ia pelajari. Fa'amilah ia mengamalkannya. Maksudnya fa'amilahu. Tapi hu-nya tidak dimunculkan. Tapi sudah dipahami dari konteks ayat, konteks kalimat. Fa'amilah kemudian ia mengerjakan, melakukan, mengamalkan apa yang ia pelajari. Nah, Rasul menjanjikan bahwa Allah allamahullahu ma lam ya'lam. Allah niscaya akan mengajarinya atau dia akan diajari oleh Allah malam ya'lam apa yang ia tidak ketahui. Jadi kalau kita ingin diberi tambahan ilmu yang kita tidak ketahui, maka syaratnya kita belajar terlebih dahulu, kemudian mengamalkannya. Kalau kita belajar mencari ilmu kemudian mengamalkannya, maka Allah tambahkan apa yang kita tidak ketahui. Jadi ada bonus pengetahuan. Nah, saya pikir kita semua sering merasakan itu ya. Kalau kita belajar sesuatu, kemudian kita pelajari, nah, seringkali kita akhirnya dapatkan pengetahuan baru dari ilmu yang kita pelajari pertama, betul tidak? Iya, Jadi begitu kan? betul Ustaz, saya mengakuinya. Bila Iya, kita belajar nanti kita dapat lagi. iya. Dan terkadang ilmu yang Allah berikan kepada kita itu bukan kita pelajari dari orang lain, tapi langsung diberikan ke kepala kita, langsung diberikan kepada hati kita. Atau yang mungkin kita sebut itu sebagai ilmu laduni itu ya. Dan dunia. Allah ilhamkan kepada kita. Allah hadirkan kepada kita tanpa kita pelajari. Kalau kita ingin dapat ilmu laduni, dapat ilmu huduri, Allah hadirkan langsung ke dalam diri kita, maka kita harus belajar, ta'allama. Dan setelah belajar kita amalkan. Amalkan itu ya banyak cara. Ya kita menyampaikan pada orang lain kan juga bagian dari cara untuk mengamalkan ilmu. Nah, ketika kita menyampaikan, kemudian kita mengamalkan apa yang kita tahu, nanti kan kita dapat pemahaman baru. Sesuatu yang semula kita pahami hanya sebagian, setelah kita amalkan, maka Allah tambahkan lagi ilmu baru, menyempurnakan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, jadi sesungguhnya ilmu laduni itu menurut saya didapatkan oleh banyak orang, oleh hampir semua orang. Hanya saja ilmu laduni yang didapatkan itu sesuai dengan apa yang dipelajari oleh orang-orang tersebut, masing-masing orang.
Para peneliti ketika ia mencoba meriset, meneliti sesuatu hal, sesuatu objek pengetahuan, kemudian dia terus geluti, dia teliti, dia telusuri, dia observasi, maka dengan berjalannya masa, berjalannya waktu, Allah akan ilhamkan kepadanya dari hasil ilmu yang ia pelajari, yang ia teliti itu. Itu juga bagian dari ilmu laduni. Allah hadirkan tanpa dipelajari lagi. Allah hadirkan tanpa diusahakan. Ilham. Nah, ilham itu diterima oleh banyak orang atau oleh hampir semua orang. Cuma syaratnya tak lama harus belajar. Kalau kita belajar, maka Allah akan berikan kepadanya, kepada kita semua yang belajar, ilmu yang kita tidak ketahui. Begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kalimat hadisnya bagaimana? Al ilmu hayatul islami wa imadul imani. Waman alima ilman atammallahu lahu ajrahu. Waman ta'allama fa'amila allamahu Allahu ma lam ya'lam. Selesai. Alhamdulillah. Baik, sampai di sini dulu. Barangkali ada soalan. Sudah 3 hadis ya malam hari. Ya, Alhamdulillah. Ustaz, yang Ustaz Jamran ni jelas sangat. Cumanya Ustaz, saya nak minta undur diri dulu kerana ada jemputan hari raya Ustaz dekat tempat saya. Oh iya. Tapi sebelumnya, saya nak tanya Ustaz, dari surah Al-Baqarah tu, ayat 128, ada satu kalimah yang berbunyi, wa arina manasikana wa tub alaina. Saya cuma ada muskil pada kalimah ari tu. Ari itu saya faham itu adalah wazan 4 huruf kan Ustaz? Warina manasikana wa tub alaina. Ya, Warina manasikana. Baik. betul. Laina. Ari Yang itu, Ibu ya, ya, yang Ibu Sadia tanyakan itu arina ini apa? Baik. arinya aja, nanya saya tahu. Oh, Ari, huruf atop, oke. ah, ah. Arina ini satu kata atau 2 kata arina ini? 3 kata. 3 huruf, 4 huruf. Ah, 3 Hamzah, Ro, Nun, dan Alif ya. arina. Nah, Ari ini pertanyaan macam saya, mana? ini 2 kata atau 1 kata? Ari, Ari, Ustaz tanya Ari itu ya? Arina, 1 kata apa 2 kata? Dua. Nah tu dia jadi Dua, mafhum. Ari dan Na. Ah, Nah, nah ini adalah domir mutasil, ya, betul? betul. Nah, yang Ibu saya tanyakan tuh Ari. Nah, ini Ari ini pil apa? Pil atau Amat, isim? amat. Pil, Cuma pil amar, betul. Pil saya tak amar. cari penaltinya saya tak tahu. Pil madinya apa? Ada yang tahu? Aro. Oh ya, Yuri. Ari. Ari lah turiku. Oh, oh, Aro, macam tu. Aro, Yuri, Ari lah turi. Nah, aro ini mazid. Mazid tambahan hamzah sebelum fa fi'il. Apa mujarodnya? Mujarodnya adalah ro'a. Roka, Ro'a ya ro. Amarnya ro. Ini ro, la taro. la, taro. A ya ro la taro. Nah, ketika mazid tambahan hamzah sebelum fa fi'il, ro'a semula adalah ar'a. Semula bacanya adalah ar'a. Oke, saya tulis di atasnya. Semula adalah ar'a. Kan asalnya mujarodnya ro'a. Pada saat Ya, taman hamzah maka dibaca ar'a semula ar'a yur'i, amarnya ar'i, la tur'i, semula ya, semula begitu, la tur'i. Nah, kemudian cara baca ar'a yur'i ini merepotkan, menyulitkan. Maka dari kata ar'a menjadi aro. Setelah oh, kita tahu madinya adalah aro, modelnya juga menjadi yuri. Di Al-Quran surat apa itu? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Nuri, nahnu nuri, anta turi, huwa yuri, ana uri, aro yuri. Nah, amarnya menjadi ari. Uri. Lahirlah. Terlihat
kelihatannya macam 3 huruf daripada fi'il madhi itu saya kata ini wazan 4 huruf, mana lagi 1 huruf dia wazan af'ala kan Ustaz? Iya wazan af'al lah, bukan arina itu bukan bukan hamida, alima, amila, tambahkan Iya. kata, tambahkan alif jadi arina, hamida, syahida, bukan. Ini dua kata ari dengan na dalam mutasil. Silakan ari ada fil amar dari kata aro yuri, ari la turi. Mudaratnya Alhamdulillah. adalah ro'a yaro, ro la taro. Syukran. Gitu. Fahim tu Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz saya undur diri dulu ya, nak pergi Ya, keluar. silakan Ibu. Nanti Eh, saya ikut recording. nah, Maaf Ustaz. terima kasih banyak ya, sama-sama. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.